A recent survey has revealed that around half of Europeans view US President Donald Trump as an enemy of Europe. Rencana besar Donald Trump untuk menggempur sejumlah negara kini tampak runtuh sebelum benar-benar dijalankan. Presiden Amerika Serikat itu dipaksa menerima kenyataan pahit setelah armada militer Paman Sam gagal menembus kawasan Timur Tengah. Situasinya bahkan berbalik arah ketika muncul kabar bahwa Amerika Serikat justru bersiap menarik kapal-kapal perangnya dari Teluk Persia. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah Trump sedang berada dalam posisi terjepit setelah Rusia, China, dan Iran secara terbuka menggelar latihan militer gabungan di Selat Hormuz yang sangat strategis? Tekanan terhadap Trump ternyata tidak berhenti di kawasan Timur Tengah. Ambisinya untuk menguasai Greenland juga kandas setelah mendapat penolakan keras dari berbagai negara Eropa. Kini, masalah yang dihadapi pria berambut pirang itu semakin kompleks. Gelombang ketidaksukaan terhadap Trump kian meluas di Eropa, bahkan warga benua biru mulai bersatu mendukung masyarakat Amerika Serikat sendiri untuk melemahkan pengaruh dan kekuasaannya. Berikut ini rangkuman bagaimana ambisi besar Amerika Serikat untuk menyerang banyak negara satu persatu justru kandas di tengah jalan. Ancaman serangan ke Iran yang selama ini dilontarkan Donald Trump pada akhirnya terbukti hanya sebatas omong kosong. Trump sempat menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran paling cepat pada tanggal 1 Februari. Pernyataan tersebut bahkan sempat diperkuat oleh Badan Intelijen Amerika Serikat. Disebutkan bahwa penyerangan paling cepat bisa dilakukan pada hari Minggu, merujuk pada tanggal 1 Februari sesuai keputusan akhir Gedung Putih. Namun hingga waktu yang ditentukan berlalu, serangan yang dijanjikan tak pernah terjadi. Amerika Serikat hanya berhenti pada ancaman tanpa realisasi. Bukan soal mengharapkan perang, tetapi penting untuk mengulik mengapa Trump tak kunjung berani menyerang Iran. Setelah ditelusuri, Trump ternyata dihadang oleh negara-negara besar yang berpihak pada Teheran. Salah satunya Rusia, yang secara terbuka menyatakan kesiapan mengamankan fasilitas uranium Iran dari ancaman serangan Amerika Serikat. Mengutip laporan Reuters, pihak Kremlin menegaskan tidak akan membiarkan Trump menyerang pabrik uranium Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa serangan semacam itu berpotensi mengancam kehidupan umat manusia. Rusia, kata dia, akan mengambil langkah untuk meminimalkan dampak yang bisa ditimbulkan. Dalam konteks ini, langkah Moskow patut diapresiasi karena dinilai telah mencegah potensi bencana besar yang bisa merenggut jutaan nyawa. Sejarah telah menunjukkan dampak ledakan nuklir sebagaimana yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Tak berhenti sampai di situ, Rusia juga ikut membantu Iran dalam menghalau kehadiran armada Amerika Serikat. Negeri beruang merah tersebut terlihat menggelar latihan militer bersama China dan Iran di Selat Hormuz. Salah satu yang disiagakan adalah fregat kelas Admiral Gorshkov, milik Angkatan Laut Rusia. Kapal perang modern ini dikenal sebagai tulang punggung armada Rusia, dilengkapi dengan rudal hipersonik Zircon serta sistem anti kapal selam canggih. Sementara itu, Iran juga mengerahkan kapal induk drone Shahid Bagheri ke Teluk Persia. Meski berbasis teknologi yang relatif murah, drone-drone ini terbukti mampu melumpuhkan armada mahal milik Amerika Serikat. Seorang insinyur militer Iran, Ali Reza, bahkan menegaskan bahwa negaranya tidak membutuhkan kapal perang bernilai miliaran dolar. Dengan drone buatan sendiri, Iran mengklaim mampu menjadikan kapal musuh tak lebih dari rongsokan. Cina pun tak tinggal diam. Negeri tirai bambu turut menurunkan sejumlah alutsista tempurnya di kawasan Selat Hormuz. Dampaknya terlihat jelas. Berdasarkan laporan dari akun X World News, Amerika Serikat akhirnya menarik kapal-kapal perangnya dari Teluk Persia. Nyali Donald Trump yang sebelumnya terlihat menggebu-gebu, perlahan menciut. Presiden Amerika Serikat itu memilih menghindari peperangan dan lebih mengedepankan jalur diplomasi. Trump tampaknya tak ingin armada mahalnya hancur sia-sia di perairan strategis tersebut. Dalam pernyataannya, Trump berharap semua pihak bersedia bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima tanpa menggunakan senjata. Iran sendiri menyatakan terbuka terhadap negosiasi yang adil, meskipun tetap bersikap waspada terhadap pernyataan Trump yang kerap berubah-ubah. Teheran meminta Amerika Serikat untuk tidak melemahkan sistem pertahanan Iran ataupun membatasi kemampuan militernya. Di sisi lain, sekutu dekat Amerika Serikat, Israel, justru menginginkan langkah yang berlawanan. Negara Zionis tersebut dikabarkan mendesak Trump
agar segera menyerang Iran tanpa kompromi. Kegagalan Trump tak hanya terjadi di Timur Tengah, ambisinya untuk menguasai Greenland juga berakhir tanpa hasil. Rencana ini sempat mencuat, namun perlahan menghilang tanpa tindak lanjut hingga akhir Januari. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, bahkan meminta seluruh negara Eropa tetap waspada terhadap ancaman tersebut. Menurutnya, niat Amerika Serikat untuk mencaplok wilayah es itu kini mulai melemah. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Denmark turut meningkatkan pengamanan Greenland. Kementerian Pertahanan negara-negara Nordik mengirimkan pesawat untuk memperketat pengawasan wilayah tersebut. Maskapai air Greenland pun disiagakan, tidak hanya untuk kepentingan sipil, tetapi juga untuk mendukung distribusi perlengkapan pertahanan. Langkah ini disebut sebagai respons atas pernyataan Trump yang sebelumnya mengklaim ingin menjadikan Kanada, Greenland, dan Venezuela sebagai bagian dari Amerika Serikat. Trump memang sempat menyebut pernyataan tersebut sebagai candaan dalam sebuah pertemuan. Namun, sikap Eropa menunjukkan bahwa pernyataan itu tidak dianggap remeh. Menariknya, Trump kini justru melunak terhadap negara-negara Eropa. Ia bahkan berencana membatalkan ancaman tarif yang sebelumnya akan diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO. Trump menyatakan telah tercapai kerangka kesepakatan terkait Greenland yang dinilai menguntungkan Amerika Serikat dan negara-negara NATO. Pembatalan tarif tersebut langsung disambut positif oleh pasar Amerika Serikat. Namun di sisi lain, tekanan terhadap Trump justru semakin besar. Demonstrasi di berbagai kota Amerika Serikat belum juga mereda. Gelombang protes kini tidak hanya datang dari warga sipil, tetapi juga dari kalangan selebriti. Sejumlah figur publik terang-terangan mengecam dan menyindir kepemimpinan Trump. Aksi serupa mendapat respons dari Eropa. Benua Biru dinilai memanfaatkan situasi ini untuk semakin menjauh dari ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Di Denmark, warga bahkan menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tak berhenti di situ, Eropa mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan politiknya. Tokoh-tokoh Eropa menyatakan sudah saatnya kawasan tersebut bangkit dan berbicara dengan satu suara. Dalam konteks ekonomi, daya beli masyarakat Eropa terus meningkat dan dinilai mampu menyaingi Amerika Serikat. Meski Amerika masih mendominasi banyak sektor, kontribusinya terhadap PDB global disebut terus menurun dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Semua rangkaian peristiwa ini menggambarkan satu hal. Ambisi besar Donald Trump untuk menekan dan menyerang banyak negara justru berbalik menjadi tekanan bagi dirinya sendiri. Kegagalan demi kegagalan tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini akan menjadi pelajaran bagi Trump untuk mengurungkan niatnya atau justru membuka babak baru konflik global yang lebih rumit?